Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Chandra. Selamat pagi waktu Jakarta. Di sini kita baru saja berbuka puasa. Oh, baru saja berbuka puasa ya. Berarti Iya, Pak jam Chandra, 9 tadi. Pak Dubes, Ya, di sana puasanya sendiri berapa lama nih? lebih kurang 17 jam. 17 Kita jam luar biasa ya, 17. 17 jam ya. Ya. Nah, Pak Dubes, bagaimana nih kondisi bulan puasa, bulan Ramadan? Kalau saya tidak salah ini adalah puasa kedua Bapak di Serbia ya? Betul, betul. Di Tahun tengah lalu saya tiba. pandemi COVID-19 seperti ini, apa sih Pak yang berbeda, suka dukanya bisa diceritakan mungkin kepada kami di sini? Ya, tidak seperti yang lalu-lalu. Pada tahun ini kita berpuasa dalam keadaan pandemi, ya, sehingga sesuai dengan anjuran pemerintah, dan yang itu juga kita sampaikan kepada masyarakat kita di Serbia dan juga Montenegro yang kami rangkap untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Jadi tahun lalu kita masih bisa melakukan buka puasa bersama, tarawih bersama, kemudian tausiah bersama. Kita di KBRI ada masjid kecil, ada langgar yang bisa kita undang semua masyarakat Indonesia di Serbia, dan juga bahkan kop diplomatik juga ada beberapa yang datang. Tapi tahun ini tidak bisa kita lakukan. Insya Allah nanti pada tahun depan jika diberikan usia, kita bisa melakukan kegiatan ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, ya bahkan untuk acara-acara datang ke kedutaan ini juga harus sangat dibatasi, Pak ya. Nah, Pak, untuk warga negara Indonesia sendiri, saudara-saudara kita baik di Serbia maupun di wilayah yang Bapak merangkap di Montenegro begitu, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana, Pak? Sejauh ini mereka semua sehat, aman. Kita selalu memantau dan berkomunikasi dengan masyarakat kita di kedua negara ini. Karena situasi, kita manfaatkan komunikasi virtual melalui Zoom, dan bahkan kemarin juga kita lakukan beberapa kegiatan pengganti barangkali untuk mengobati rasa rindu untuk bertemu. Kita lakukan tausiah dengan mengundang pembicara, penceramah, dan juga buka puasa bersama secara virtual. Oke. Jadi kita lakukan di kedua negara, dan kita selalu pantau, selalu berkomunikasi dengan warga kita di kedua negara ini. Melalui ini ya virtual ya Pak, sementara bahkan Virtual. buka puasanya Virtual, juga iya. melalui virtual, tapi yang penting silaturahmi itu tetap terjaga gitu ya Pak ya. Silaturahmi Pak Dubes, terjaga. Ya. bagaimana sebenarnya pemerintah baik di Serbia maupun di Montenegro ini menerapkan kebijakan Ramadan begitu di tengah pandemi COVID-19 di sana? Apa yang diperbolehkan buka di sana, apa yang ditutup, bagaimana juga dengan rumah-rumah ibadah di sana? Ya, saya mulai barangkali dengan rumah ibadah. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita diminta untuk tinggal di rumah, dan bahkan pada akhir minggu itu diberlakukan jam malam atau curfew. Biasanya dimulai dari hari Jumat pukul 5 sore hingga hari Senin pukul 5 pagi. Bahkan dalam beberapa kesempatan acara hari besar keagamaan seperti di Serbia dan Montenegro, dengan mayoritas penduduknya adalah Kristen Ortodoks, penyelenggaraan Easter Ortodoks yang biasanya dilakukan secara meriah pun tidak dapat dilakukan pada tahun ini, dan mereka patuh untuk melakukannya dari rumah. Inilah yang kita alami. Mengenai kegiatan ekonomi, memang dengan adanya penurunan warga yang terpapar COVID-19, maka pemerintah Serbia juga melakukan beberapa pelonggaran terhadap kebijakan dalam keadaan state of emergency ini. Misalnya, ya, produksi-produksi atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan produksi pembuatan masker, sarung tangan, disinfektan itu tetap berjalan. Kemudian penjualan bahan-bahan sembako, ya, bahan-bahan makanan juga tetap berjalan, kesehatan dan sebagainya.
Sementara ini juga sejak hari ini saya kira sudah dibuka kegiatan-kegiatan seperti pasar tertutup, indoor market sudah mulai dibuka, kemudian salon kecantikan, pusat-pusat kebugaran, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan, dan physical distancing. Dan hanya ketentuan lainnya adalah misalnya hanya 2 orang dalam satu ruangan, itu juga diterapkan secara rigid di sini. Ya, berarti sudah mulai ada kelonggaran, tapi harus tetap mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan dari WHO ya, Pak Dubes, Pak Chandra. Terima kasih banyak sudah mau membagi informasi dan juga meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di Kompas Sahur pagi hari ini. Selamat kembali menjalankan ibadah puasa di sana. Jaga kesehatan terus, Pak Dubes. Terima kasih.